Alhamdulillah kamu lahir di Payakumbuh. Lahir di Payakumbuh. Ibu sukunya Pitopang. Ayah dari ibu orang Agam Toraweh. Jadi ini ambo. Tapi nenek ambo orang Payakumbuh. Ya. Jadi di dalam badan ambo mengalir dua darah. Darah orang Agam, nambaga darah orang Payakumbuh. Orang Payakumbuh itu kan suku petani, jadi penyabar. Kalau orang Agam enggak, hari-hari itu orang tua orang ngaji. Juga sebu, sana. Kalau Payakumbuh ada ditanam dulu, beda-beda karakter. Jadi urek bagaknya dari Agam. Korek lambu ini sekali lagi Payakumbuh. Alhamdulillah. Ayah masih hidup, alhamdulillah. Ibu yang sudah wafat. Mohon doanya untuk ibu. Alhamdulillah jauh-jauh ke Kalimantan Barat. Sobo jangan awak loh. Kalau di pertemuan sebelumnya kami ketemu dengan komunitas orang Arab, ya, dengan Aminu. Ya. Dahsyat orang Arab bisa melebur dengan orang-orang di Kalimantan. Sudah seperti satu keluarga, dan seharusnya orang Minang juga begitu. Ya. Suku bukanlah pembeda, suku itu untuk menambah saudara. Ya. Kalau adat Minang dibawa kemari, pasti banyak dan cocok. Maka temukanlah adat yang baru di situ. Ambil prinsipnya adat bersandi syarat, syarat bersandi kitabnya. Ya. Kitabnya tidak boleh diganti, adat boleh diganti. Makanya adat dan sebenar adat itulah Al-Quran dan Sunnah, itu nggak boleh diganti. Tapi kalau adat yang istiadat, jangan terlalu kaku. Ya, adat adat itu bahasa Arab, bukan bahasa Indonesia. Adat bahasa Arab, adat, ya'udu, adatan, adat. Sesuatu yang dilakukan berulang-ulang oleh orang awam, oleh masyarakat biasa, dianggap suci. Kalau dilanggar, dianggap melanggar adat. Dibuang sepanjang adat. Nah, tunggu dulu, nggak semua yang dilanggar dari adat harus kena dam, kena sanksi. Yang kena sanksi itu adat sebenarnya, adat itu yang betul-betul. Yang lain itu masih bisa dikompromikan. Ya, nah, biasanya mohon maaf karena masalah ibu-ibu, biasanya kalau ada acara bawaan apa namanya tuh, nah udah itu di kampung, di Siko buat adat baru, buat kesepakatan baru. Kalau ada acara apa yang dilakukan, ya. Tidak usah bawa saya suku Ceniago, ya, coba ambo suku Iko, itu di kampung. Beda wilayah, kan ambo Pitopang, beda Pitopang lah, beda wilayah, beda tradisi. Tando kalau adat itu tidak abadi dan bukan dari Allah, beda kampung lah balain adatnya. Tapi tando kalau agama itu suci, walaupun beda negara, beda suku, sholatnya, subuhnya tetap 2 rakaat. Setelah pindah kemari, subuh bertambah 2 setengah ada. 2 setengah. Enggak, kalian enggak? Ya. Jadi, Ambo berharap kepada para pemertua dan ibu-ibu kandung, kok, jangan membawa kesakwakan adat kemanapun. Ya. Itu kok manusia diciptakan Allah sangat elastis, adaptif, mudah beradaptasi, sangat mudah. Makanya di dalam surah Al-Hujurat itu kalimatnya lita'arafu, agar kamu mudah saling kenal, saling adaptasi, saling mengambil tradisi. Ya, kecuali di surah juga kan tiap kamu orang belum, tidak sepakat itu. Ya. Jangan sampai nanti karena ada kegiatan, biasanya banyak kegiatan, banyak rape, banyak upe, ya.
Kamu kan dulu aktif dulu komunitas-komunitas semenjak dari mahasiswa S1 sampai S3. Bahkan setelah selesai S3 lah jadi dosen segala macam. Kami masih menghidupkan kajian khusus untuk orang Minang di Ciputat. Bolamo di Ciputat 15 tahun. Ya. Ada Pak Datuk Fulan, ada Wan Fulan, ada Tuan, ada Sidi, macam-macam berbagai suku. Dan nyatunya ketika berbicara syarak, ngaji syarak. Jadi apa yang membuat kita bisa satu? Syarak. Apa arti syarak? Ajaran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam agama. Ya. Jadi nanti jangan sampai adat menjadi masalah. Tapi kini orang awak ada dulu masalahnya. Orang awak kini banyak melintas kepada pemahaman yang agak sedikit mengejutkan, agak sedikit tasyaddud kalau bahasa Arabnya, agak ketat. Kawan-kawan itu tuh maklum orang di pasar hitam putih, dalil pahala. Jadi ketika mencari jati diri dalam beragama, apa yang terjadi? Masuk ke suatu pemahaman. Kiranya pemahaman itu menghancurkan adat, menghancurkan persaudaraan, menghancurkan pertemanan. Nah, itu banyak, ya. Untuk Sarawak, Pak Koha itu lagi jadi masalah. Boleh Pak Nawajan gue juga. Jadi masalah. Nah, kita berharap nanti kawan-kawan yang sedang mencari itu jangan berhenti mencari, terus mencari. Nah, itu ambillah misalnya ayah dari Buya Hamka. Beliau nama keteknya Haji Rasul atau panggilannya Haji Rasul. Nama keteknya Abdul Karim bin Amrullah. Abdul Karim bin Amrullah, orang meninjau, orang agama. Kalau kami lebih orang agama. Oleh sama. Orang Piaman itu lah. Di situ beliau sudah belajar adat. Betul beliau mengkritisi adat, sehingga terjadilah beliau berpolemik dulu dengan seorang datuk penghulu. Akhirnya karena cara debatnya dianggap melanggar undang-undang di masa Belanda, beliau kena denda. Jadi melanggar hak cipta gitu. Jadi kata-kata datuk yang tentang itu ditulis ulang tanpa izin, kemudian dikritisi, diambil celah semua Pak Datuk itu untuk diperkarakan secara hukum. Maka Haji Rasul bayar dam. Haji Rasul ia berguru pertama kali kepada ayahnya. Ayahnya itu teman dari ulama, berteman dengan ulama. Beliau pun ulama. Gelar beliau kan Tuanku Kisai. Tuanku Kisai itu artinya orang yang bagus bacaannya, Imam Kisai. Imam Kisai itu imam qiraat. Ternyata dulu Tuanku Kisai atau Amrullah inyak dari Buya Hamka, ngajinya di Mekah. Berkawan dengan seorang imam di Masjidil Haram, orang Minangkabau, namanya Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabau. Ahmad Khatib, ya, itu daerah sampai Angke. Nah, mereka itu ngaji dan kemudian pernah mengkritisi adat. Jadi ulama-ulama kita dulu pernah mengkritisi adat ulama dan tidak masalah. Pulang-pulang, polemik lama. Cuma masalahnya adat yang dikritisi lumayan berat. Akhir beliau sempat dikucilkan. Adat itu dalam ilmu usul fikih terbagi dua. Adat salihah, adat fasidah. Adat yang baik, ada adat yang batil, adat yang rusak. Kejadian, kebiasaan yang diulang berkali-kali dan itu bagus. Contohnya musyawarah, ya. Orang kalau kamu menikah di kampung itu yo baat lado. Kenapa namanya sih?
ya, musyawarah. Ini ya mama. Ya, tapi kadang-kadang dia harus melampai adat karena yang pelodam nggak jadi orang menikah. Banyak kejadian gitu. Bahasa Arab di sekolah ada orang itu lain. Ya, itu cukup di kampung. Kalau di sekolah nanti buat semacam kesepakatan baru. Ya, beberapa tahun lalu kami dari daerah Sarawak, kiranya ada satu wilayah di situ pun itu wilayah orang suku Minang, bahasanya masih bahasa Minang. Ya, dan mereka ternyata sudah buat tradisi baru pun yang sesuai dengan rumpun Melayu. Ya, kaki orang awak dulu di mana bumi ini diinjak, di situ di mana kita berada, ikuti hukum dan tradisinya. Ya, jangan kejadian seperti disampaikan. Ya, saudara-saudara beliau kan dulu mungkin ada yang kelewat, adanya wallahu alam, kita nggak ngerti. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, jadi apa yang disebut adat, kebiasaan atau perilaku yang dilakukan berulang-ulang, ya. Dan ingat, adat tidak semuanya baik, ada yang baik, ada yang buruk. Kalau tradisi waktu kemenyusahan, bah kira-kira ringankan, ya. Apa kata Nabi? Yassiru wala tu'assiru. Permudahlah, jangan persulit. Permudahlah, jangan tapi jangan juga menggampangkan. Jadi jangan kemudian meremehkan. Gitu. Yassiru, permudahlah, wala tu'assiru, jangan kemudian mempersulit. Orang tanah Melayu itu kan punya gelar negeri kata-kata, termasuk Minangkabau negeri kata-kata. Ada maksudnya itu. Nah, suku Mangice, suku Baleh Membaleh. Ada kasus di Jakarta, Pak. Agak lucu, Baleh Membalehnya kini lah pakai, bukan, pakai WA. Masalahnya bukan itu. Ada keluarga kita wafat, itu hampir 1000 baca innalillahi di grup, tapi yang datang cuma 20-30 orang. Ya, itu saking apa, membuat adat barunya. Itu tidak benar. Ya. Takziah itu salah satu sunnah. Ya. Salah satu sunnah. Nanti di takziah itu orang akan berdebat. Kalau ikut paham satu paham yang mengatakan nggak boleh begini, nggak boleh begitu, ini kelompok bisa kita debat. Beragama sendiri pun bisa didebat. Yang nggak boleh debat agamanya, beragamanya boleh. Apa beda agama dengan beragama? Agama itu suci dari Allah. Kalau beragama, cara memahami, cara mengamalkan agama bisa salah, bisa benar. Model jilbabnya beda-beda, kan? Nah itu cara beragama. Ya, jenggotnya lain mah. Ya, cara beragama. Ya, jenggot pakai beda sendiri pakai, kayak salah kon. Nah dulu ulama-ulama itu, ini ada perbedaan antara ulama Jawa, Kalimantan dengan Minangkabau itu agak beda. Jadi dulu tidak ada pesantren, adanya itu surau. Kalau orang Kalimantan nyebut surau, surau Melayu kan? Surau sama. Langgar, ya. Sholat suka dilanggar. Bisa dia pahami dua makna. Orang Jawa punya tradisi namanya santri, pondok pesantren. Kata pondok entah dari bahasa lokal, entah dari bahasa Arab. Kalau bahasa Arab juga ada namanya funduk, tempat nginap. Ya, hotel tersebut funduk. Pesantren, tempat orang belajar adab. Dulu sejak zaman Hindu-Buddha, bahkan sebelum Hindu-Buddha, ada orang-orang yang ingin belajar adab kepada pengetua, orang-orang bijak, disebut dengan santri. Ya. Kalau di Payakumbuh, santri itu disebut uang siap. Kok uang siap? Uang siap itu inyo berasal dari siap, belajar kepada
ulama di Payakumbuh. Maka kami menyebut dulu tuanku itu uang siak, orang dengan siak. Siak itu jadi karakter orang alim, orang soleh. Kalau diagam ini tuanku kali ya, tuanku pakiah, tuanku. Berarti memang karena rantaunya di daerah Piaman, maka kata tuanku yang muncul. Ya. Kami istilahnya begitu, uang siak. Karena dulu yang sering ngaji itu uang siak. Perbedaannya apa? Kalau orang Jawa nyantri di satu tempat dan tinggal di situ, ya, tinggal di situ mulazamah, ya, ngaji sekian lama kepada guru itu. Kalau di daerah Minangkabau tidak ada pesantren, namanya surau. Di tengah Melayu surau. Jadi nanti ada surau besar, ada pondok-pondok kecil. Itu disebut surau. Ini misalnya orang Siak dari Siak, orang Sumania, surau Sumania, orang Manjau, surau Manjau, kayak gitu. Nanti setiap hari tuan guru, syekh, buya ngajar di situ, ngajar kita. Selesai ilmu yang dikuasai buya nanti mengatakan, ini saya tulis surat, kamu datang ke kawan saya yang ada di surau seberang, ngaji kepada mereka. Dulu begitu. Ya. Nah, ini perbedaan kita dengan orang-orang Jawa. Dulu kalau di Jawa satu. Ya. Baik. Silakan nanti diikuti modelnya. Semoga nanti orang-orang kita punya pesantren nanti, ya. Ya, amin. Dia punya pasar, jo. Kalau enggak, support buya-buya, kiai-kiai walaupun tidak satu suku. Jadi suku kok ada suku besar, ada suku kecil. Suku besar itu bangsa Indonesia. Suku kecil kiai-kiai Minangkabau, Jawa, Madura. Ada suku zahir, ada suku batin. Suku zahir sebagai sesama manusia, suku batin sebagai sesama hamba Allah. Dan Allah sudah membuat peraturan adat abadi. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya yang benar-benar merasa bersaudara itu orang yang percaya kepada Allah. Mau sukunya berbeda, kalau pemahamannya sudah sama, percayaannya sudah sama kepada Allah, maka mereka bersaudara. Maka saksikan Bapak Ibu, komunitas pengajian yang didasari atas percaya kepada Allah itu akan lebih kokoh kuat daripada komunitas suku. Coba ya. Tapi komunitas suku akan hancur kalau salah pemahaman dalam beragama. Lah banyak ya di Jakarta sudah banyak kawan, semua kawan tak sapo-sapo keluar dari grup kecilnya ahli bid'ah. Ya. Tidak mengikuti manhaj Rasulullah. Katanya ini saja yang ikut manhaj Rasulullah SAW. Lupakan itu, pemahaman itu. Ambil satu clue. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya yang bersaudara hanyalah orang beriman. Ya. Bapak Ibu yang bukan Allah, karena waktu aku pendek. Yang pentinglah bersobok di Bapak Ibu. Ya. Kalau tidak bersobok, aku berang lo Bapak Ibu. Ya. Setelah itu kilonya, jadi kami baru tipu. Dan biasanya baru tibu langsung ceramah. Dan hari ini luar biasa, ampe. Jadi mungkin tidak bisa lama, kami harus langsung jalan. Nah, setelah ini kemana Pak Arul? Ya.